Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih solihah, apa kabar semuanya? Semoga hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema yang keempat, yakni mengenai kewajibanku dan hakku. Kita masuk pada PB yang kelima, subtema yang pertama. Baik, poin yang pertama, ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Rumahku yang nyaman. Suatu malam, ibu mendapati Sekar sedang berdoa di kamarnya dengan khusyuk. Dalam doanya, Sekar bersyukur kepada Tuhan dianugerahi tempat tinggal yang nyaman. Ibu tersenyum mendengar doa yang dipanjatkan oleh Sekar. Setelah selesai berdoa, Sekar keluar dari kamar. Di ruang tengah, ibu sedang menonton televisi. Ibu memanggil Sekar untuk duduk di sampingnya. Ibu berkata, "Ibu tadi mendengar selintas kamu berdoa di kamarmu." Sekar menjawab, "Iya, Bu. Tadi Sekar membaca majalah tentang anak-anak yang tidak memiliki rumah hingga harus tinggal di pinggir-pinggir jalan." Sekar merasa bersyukur masih memiliki rumah yang nyaman ditempati. Ibu tersenyum sambil berkata, "Ibu bangga dan bahagia punya anak seperti kamu. Kamu masih ingat anugerah Tuhan dan mensyukurinya. Sebaiknya kebiasaan seperti itu bisa kamu lakukan sampai dewasa." "Iya, Bu." Sekar sangat bersyukur. Walaupun rumah kita tidak besar dan mewah, tapi Sekar nyaman tinggal di sini. Saat letih setelah pulang sekolah atau bermain, Sekar bisa beristirahat di rumah. Di rumah ini juga Sekar bisa mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Sekar berkata dengan mata berkaca-kaca. Sekar memeluk ibu. Ibu menyambut pelukan Sekar sambil membelai rambut Sekar. Nah, itu adalah teks berjudul Rumahku yang Nyaman yang menceritakan tentang rasa syukur Sekar dan keluarga memiliki rumah. Meskipun rumahnya tidak besar dan mewah, mereka senantiasa bersyukur. Oke. Nah, coba ayo menulis. Poin ayo menulis. Temanmu tinggal di rumah kontrakan. Orang tua temanmu belum memiliki rumah sendiri. Temanmu malu untuk mengajak teman-teman bermain di rumah. Nah, coba kamu tulis kalimat saran untuk temanmu agar senantiasa bersyukur. Nah, biasanya kalimat saran itu dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Misalkan kita tulis, sebaiknya kamu bersyukur telah memiliki rumah, misalkan. Atau sebaiknya kamu bersyukur memiliki rumah meskipun hanya kontrakan, gitu ya. Jadi dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Sebaiknya kamu bersyukur meskipun tinggal di rumah kontrakan, gitu ya. Kenapa sih harus bersyukur? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Mereka tidak mampu untuk membayar kontrakan. Mereka tidak mampu untuk membeli rumah sehingga harus tinggal di pinggir-pinggir jalan atau di kolong jembatan. Ya, begitu. Oke, lanjut ke poin selanjutnya ini. Ya. Ayo menulis. Tuliskan pengalamanmu tentang hak dan kewajiban di rumah. Ya, seperti yang kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kita harus senantiasa melaksanakan kewajiban. Dan kemudian baru setelah itu boleh menuntut hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Tidak boleh hak dituntut, kewajibannya tidak dilaksanakan. Atau sebaliknya, kewajiban saja dilaksanakan tapi haknya tidak pernah dipenuhi. Itu juga salah. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan cara seimbang. Nah, coba tulislah pengalamanmu tentang hak dan kewajibanmu di rumah. Tuliskan ceritamu di tempat berikut ini, di sini ya. Silakan. Ceritakan pengalamanmu tentang hak dan kewajibanmu sebagai anak di rumah.
ya. Ini bisa kalian lihat contohnya di teks ini. Seperti itu. Oke, lanjut poin. Nah, ini kita masuk ke poin matematika ya. Menentukan dua bilangan cacah dengan hasil yang telah diketahui ya. Misalkan coba kamu tentukan 5 kemungkinan bambu yang sudah dimiliki dan bambu yang harus dibeli Paman Dudit berikut ini ya. Jumlah bambunya 898. Kamu tentukan dua bilangan cacah, dua bilangan yang apabila dijumlahkan jumlahnya 898 ya. Sebagai contoh misalkan nomor 1 ya. Di sini kita tulis 800 ya. Kemudian di sini bilangan keduanya kita tulis 98 gitu ya. Atau yang kedua misalkan kita tulis di sini bilangannya 700. Kemudian bilangan keduanya kita tulis 198 dan lain sebagainya. Silakan Ananda tulis bilangan-bilangan yang apabila dua bilangan tersebut dijumlahkan maka hasilnya 898. Ini namanya 5 kemungkinan yang bisa kita buatkan untuk mengetahui bilangan tersebut. Adapun yang lainnya juga silakan Ananda tulis seperti halnya contoh di atas. Oke, lanjut ke poin PB yang ke-6, pembelajaran yang ke-6 ya. Ayo mengamati ya. Amatilah gambar kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Dilihat gambar 1.18 ya, ada sebuah rumah yang sangat kotor, yang sangat berantakan ya. Di sana sini banyak sampah, kemudian rumputnya juga sudah tinggi, tidak dipotong. Kemudian juga ada pembakaran sampah dekat perumahan. Ini juga nggak boleh ya, karena asapnya akan menimbulkan pencemaran udara. Kemudian di sini juga ada tong sampah yang sudah luber, yang sudah lama tidak diangkut oleh petugas sampah ya. Nah, apakah kamu merasa nyaman jika tinggal di rumah seperti pada gambar? Apakah rumah seperti itu aman jika digunakan anak-anak untuk bermain? Tuliskan alasanmu. Nah, silakan tulis pendapatmu mengenai rumah ini, apakah nyaman atau tidak. Nah, kalau misalkan dijawab nyaman, apa alasannya? Jika ditulis tidak nyaman, jawabannya maka tulis juga apa alasannya ya. Seperti itu. Tentu ya, rumah seperti ini meskipun besar, meskipun bagus, kalau tidak terawat, banyak sampah berantakan di sana sini, maka tentu ini adalah rumah yang tidak nyaman. Silakan ditulis pendapatmu di sini beserta alasannya. Nah, setelah kalian tulis pendapatmu mengenai rumah di atas, maka tulislah saran agar rumah tersebut nyaman untuk ditinggali dan aman untuk digunakan bermain ya. Ditulis di sini sarannya bagaimana ya. Biasanya saran itu dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya ya. Oke, selanjutnya kembali mengenai saran ya. Ayo lakukan, bacalah pernyataan berikut kemudian tulislah saranmu ya. Setiap hari daun-daun pohon berguguran sehingga banyak sampah berserakan di halaman rumah Mila. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Mila? Ya, sarannya bagaimana? Sebagai contoh misalkan Bapak tuliskan di sini, sebaiknya Mila beserta keluarga membersihkan sampah dedaunan pohon yang berguguran seperti itu ya. Dan lain sebagainya. Silakan juga yang B, yang C, yang D, yang E ditulis di sini ya, di kolom yang sudah disediakan. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama, buat dua bilangan, dua kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 150 ya. Ini sudah kita pelajari di PB-PB sebelumnya. Oke, itu saja poin-poin penting yang perlu Ananda pahami di PB yang ke-5 dan yang ke-6 ya.
Setelah ini silakan Ananda kerjakan tugas-tugas di buku pendalamannya, termasuk evaluasi ini satu ya. Silakan dikerjakan halaman 39 hingga halaman 30. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.